Halo, selamat pagi Kicomania, penggemar burung di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di channel Made Apiari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat EF atau extra puding untuk burung kenari dengan masing-masing kegunaan dan kekurangannya. Jadi, video ini request dari teman-teman yang kemarin banyak berinteraksi di kolom komentar tentang extra puding atau EF untuk burung kenari. Nah, EF di sini yang saya maksud adalah sayur-sayuran, kemudian telur, jagung, apel, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sini ada sayur pakcoy, sawi putih, jagung manis, ada timun, kemudian ada gambas atau oyong, kemudian ada daun mengkudu, kemudian apel dan pisang, serta satu lagi yaitu telur puyuh. Nah, jadi 9 jenis EF ini yang lazim digunakan untuk ekstra puding burung kenari. Kita akan bahas dari manfaatnya, kegunaannya, kemudian kekurangannya. Kenapa sih kita harus membahas tentang ekstra puding ini? Karena interaksi rekan-rekan di kolom komentar sepertinya sering salah mengaplikasikan EF tersebut sehingga tidak tepat sasaran. Misalnya, kenari rekan-rekan dalam kondisi oper birahi atau birahi berlebihan dikasih telur puyuh atau apel tentunya akan merugikan atau kurang tepat, karena hal itu akan membuat birahi burung semakin tinggi atau semakin meningkat. Apalagi burung sakit dikasih timun, itu kurang tepat. Karena apa? Mari kita bahas di video selanjutnya. Intro sebentar, gas. Kembali di Made Apiari. Oke teman-teman, kita akan mulai membahas dari yang pertama dulu, yaitu sawi putih atau orang Jawa biasa menyebut dengan slobor. Ya, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dan semoga teman-teman bisa mudah untuk memahami. Ya oke, sawi putih. Kegunaan sawi putih ini digunakan untuk menurunkan birahi. Nah, tetapi kekurangannya, sawi putih ini bisa menyebabkan mencret, sehingga pada penggunaannya atau sawi slobor ini bagus digunakan ketika musim panas karena banyak berair atau mempunyai air. Kemudian ketika burung OB atau perbirahi. Nah, ketika oper birahi bagus diberikan sawi putih ini. Kemudian ketika burung sakit atau mencret, apalagi musim penghujan, alangkah baiknya jangan menggunakan sawi putih ini, karena sawi putih ini bisa menyebabkan mencret semakin tambah parah, dan karena birahinya turun, otomatis burung itu menjadi gampang lemas. Dan juga kekurangan daripada sawi putih ini, dia cepat bau. Kurang suka dari sawi putih ini karena cepat bau. Kemudian kasih putih ini sebaiknya diberikan pada pagi hari jam 7, jam 12 siang atau jam 1 siang, itu maksimal 6 jam itu terus diganti. Karena apa? Karena sawi slobor ini atau sawi putih ini cepat layu, apalagi baunya kurang enak, otomatis kurang bagus untuk burung. Yang kedua, kita ada sawi pakcoy atau sawi sendok. Kalau sawi mie ayam kita bahas itu bagus karena dia cepat layu. Jadi saya lebih merekomendasikan sawi pakcoy ini. Nah, untuk vitamin atau mungkin kegunaan daripada sawi pakcoy ini bisa digunakan segala kondisi, mau musim panas, musim hujan, itu aman kunari. Dan segala usia, dari diloloh, indukan maupun dari bahan, itu diberikan sawi pakcoy itu sangat bagus. Nah, manfaatnya selain itu bisa ketika mau merubah kenari kita untuk menjadi kencang, bisa dikasih kenari pakcoy ini. Nah, dan untuk kenari yang oper birahi, kita berikan pakcoy ini bisa mengurangi birahi, dan untuk menurunkan birahi itu sangat efektif. Oke, itu untuk yang sawi hijau atau pakcoy. Dan untuk resiko yang ditimbulkan oleh sayur pakcoy ini hampir tidak ada, jadi baik untuk segala jenis umur. Selanjutnya yang ketiga, kita ada jagung manis. Untuk jagung manis ini manfaatnya yang pertama, dia bisa membuat paut, terutama ya untuk paut itu badannya lebih padat. Ketika dia masih paut usia 1-2 bulan, kita kasih jagung manis ini, ya umur 4 bulan dia bisa padat atau gede, karena vitamin dan mineral pada jagung ini sangat tinggi. Jagung manis ini sangat tinggi terhadap vitamin, protein, dan mineral itu. Jadi ketika teman-teman punya kenari yang kurang birahi, mau dilombakan, masih paut, bisa dikasih EF jagung manis ini. Sehingga untuk kenari yang sudah oper birahi, jangan dikasih jagung manis ini karena kurang bagus. Nah, untuk kekurangannya, jagung manis ini bila digunakan berlebihan, beraknya bisa cair, agak mencret, keputihan itu. Jadi bagusnya seminggu lebih baiknya dipakai 2 kali sampai 3 kali, tergantung kondisi burung ya. Jadi ketika masih paut
2-3 kali itu untuk burung dewasa itu sangat baik. Kecuali untuk burung yang pas oper birahi jangan dikasih sama sekali untuk jagung manis. Dan untuk di musim hujan, bagusnya ini digunakan saat musim panas karena mengandung sangat banyak air, takutnya mencret burungnya. Di poin yang keempat kita ada timun. Nah, kalau timun ini salah satu yang paling sering digunakan oleh kicomania, ya terutama kenari mania. Nah, timun ini fungsinya untuk menurunkan birahi karena dia kandungan airnya sangat tinggi sekali dan sangat cocok diberikan pada musim yang panas. Udaranya sangat panas, cuacanya kering, bisa dikasih timun ini sehingga dapat menurunkan birahi burung, juga membuat burung itu segar sehingga burung itu juga lebih gampang birahi. Jadi burung bila birahi tinggi bisa diberikan timun. Nah, penggunaannya bisa seminggu 2 hari sekali atau seminggu 3 kali saja. Atau jangan berturut-turut seperti itu, nanti burungnya bisa rusak dan bahkan apabila berlebihan bisa menyebabkan burung kenari itu menjadi mencret atau kotorannya berair. Kalau sering dikasih timun mencret, kemudian kotorannya berair dan sebagainya, nanti takutnya burungnya lemas sehingga dapat merusak burung. Kemudian pemberiannya itu lebih baik saat penurunan birahi saja ataupun saat musim panas saja, sehingga jangan digunakan saat musim-musim hujan sehingga burung itu tidak mudah mencret, tidak mudah terserang penyakit. Kemudian burung sakit, ketika burung sakit jangan sekali-sekali diberikan timun ini karena takutnya burung itu semakin drop, semakin lemas dan bisa menyebabkan kematian. Seperti itu. Di poin kelima kita ada gambas atau oyong. Nah, di vitamin juga banyak dan kegunaan lain daripada oyong ini sebagai ekstra puding harian, menstabilkan birahi. Nah, karena dia itu sifatnya tidak mengangkat birahi, tapi itu untuk menstabilkan birahi. Tetapi kalau untuk kenari yang oper birahi bisa memakai alternatif gambas ini. Nah, gambas ini cocok digunakan pada musim panas maupun musim hujan. Jadi itu sifatnya adalah bisa dipakai saat musim panas, bisa dipakai musim hujan, itu bisa saja. Jadi yang penting penggunaannya itu ditakar dan tidak terlalu berlebihan sehingga burung itu tidak mencret ataupun sakit. Jadi untuk harian itu sangat bagus untuk pelengkap daripada biji-bijian. Jadi untuk EFF harian, gambas ini bisa digunakan seminggu 3 kali lah. Jadi kenapa untuk penggunaan yang terlalu sering juga tidak bagus, kemudian untuk terlalu jarang juga tidak bagus. Jadi ya selang-seling ya, sehari enggak seperti itu. Selanjutnya ada daun mengkudu. Ya, daun mengkudu muda fungsinya itu tidak terlalu efektif kalau digunakan untuk efek harian. Jadi intinya daun mengkudu ini hanya dikhususkan untuk terapi atau mengobati. Dalam artian mengobati kenari yang sedang sakit. Antara lain adalah serak, gangguan pernapasan. EF-nya bisa dipakai daun mengkudu ini atau daun mengkudu muda. Pucuknya saja ya. Penggunaannya jangan terlalu sering, cukup seminggu maksimal 3 kali sehari atau waktu selama pengobatan saja. Jadi setelah selesai pengobatan burung tersebut, EF ini jangan segera dihentikan atau jangan dikasih lagi. Karena kekuatan daripada pencernaan burung itu kita kan tidak tahu. Jadi kita tidak tahu kekuatan pencernaan burung ini kuat tidak sih bila mendapatkan daun mengkudu ini terlalu banyak di dalam perutnya. Kecuali hanya untuk terapi atau untuk mengobati kenari pada pernapasan maupun serak pada kenari. Jadi setelahnya untuk harian itu tidak direkomendasikan. Jadi ini saya pelajari dengan banyak-banyak kicomania di lingkungan daerah saja dan itu berhasil. Serak hilang, penyakit hilang, itu sangat bagus dan hanya khusus digunakan pengobatan saja. Di nomor 7 ada apel. Nah, apel ini fungsinya untuk menaikkan birahi ya, atau untuk membuat kenari lebih kencang. Apalagi untuk kenari-kenari yang untuk lomba itu diberikan apel ini pasti gacor. Nah, apalagi yang bertanya-tanya kok kenari saya enggak gacor-gacor ya, mungkin rekan-rekan bisa memberikan apel merah ini, apel hijau ya, terserah. Jadi yang mana saja dipotong kecil-kecil diberikan ke kenari, dijamin kenarinya akan
cepat gacor atau performanya meningkat. Kemudian lebih baik diberikan apel merah karena teksturnya lebih lembut sehingga kenari lebih mudah mencernanya. Penggunaannya seminggu ya 2 kali 3 kali seminggu. Untuk musim panas, musim hujan itu bisa digunakan. Kemudian untuk burung kenari yang berbirahi, alangkah baiknya untuk tidak diberikan apel ini karena apel ini bisa meningkatkan birahi. Jadi bagusnya digunakan untuk paut ataupun untuk ternak, ataupun untuk kenari yang lomba kurang kencang bisa dipakai apel ini. Di poin yang ke-8 kita ada pisang. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok pisang bisa digunakan untuk burung kenari? Bisa ya. Untuk pisang yang kita gunakan adalah pisang kepok. Jadi sama yang kita gunakan untuk burung cicak hijau, burung pleci, dan lain-lain, burung ini bisa memakan burung kepok. Nah, ini bagus sekali untuk pencernaan. Biasanya untuk paut-paut dikasih pisang itu jadi lebih ke pencernaan dan juga tenaga. Jadi ketika teman-teman punya kenari, mau main, mau lomba, atau 3 season, punya kenari dia kuat 1 season, bisa coba dia pakai pisang ini. Jadi dia meningkatkan performa atau meningkatkan energi daripada si burung kenari tersebut. Kemudian membeli pisang ini alangkah baiknya di pasar karena itu pasti matang dan matang di pohon itu sangat bagus. Kemudian jangan terlalu banyak karena ini efeknya beraknya itu jadi encer. Tapi sedikit aman dari timun maupun sayur-sayur lainnya ya, karena bisa dikontrol oleh burung kenari. Di nomor 9 ini ada telur puyuh. Nah, telur puyuh ini saya rasa semuanya teman-teman sudah paham untuk penggunaan telur puyuh nih. Telur puyuh ini kegunaannya yang pertama untuk menaikkan birahi, kemudian mempercepat pertumbuhan, kemudian pertumbuhan bulu seperti jagung manis dan sawi sendok tadi. Nah, untuk telur puyuh ini bisa digunakan untuk waktu betina meloloh. Ya, ketika meloloh dari usia baru menetas sampai 1 bulan ke atas itu alangkah baiknya memberikan telur puyuh ini. Nanti juga bisa diselingi dengan sayuran-sayuran yang lainnya. Kemudian untuk paut juga bagus menggunakan telur puyuh ini. Dia juga bisa membuat badannya lebih cepat gede, kemudian birahinya coba bisa cepat keluar. Tetapi kekurangannya apabila kita menggunakannya terlalu banyak bisa menyebabkan over birahi dan juga bisa menyebabkan kurap merah. Jadi salah satu penyakit kurap merah itu dibuat oleh kelebihan protein daripada telur puyuh ini. Jadi penggunaannya alangkah baiknya digunakan di bawah umur 2 bulan. Untuk umur 2 bulan ke atas itu alangkah baiknya dikurangi seperti itu. Jadi untuk yang 2 bulan ke atas bisa dipakai untuk perkawinan seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi ya 9 jenis EF yang paling sering digunakan oleh kicau mania atau kenari mania di seluruh Indonesia. Nah, mungkin penjelasan saya itu kurang mengerti, tolong nanti dikoreksi di kolom komentar ya, agar kita saling sharing-sharing kemudian bertukar informasi. Nah, untuk satu lagi, ini tips untuk teman-teman untuk mengatasi kenari atau untuk mengatasi kenari yang tidak mau makan epet atau tidak terbiasa memakan ep. Itu terus dikasih ep seperti sayur, jagung dan lain sebagainya, mungkin bisa dimandikan terlebih dahulu. Ambil dulu pakan minumnya, kemudian jemur kenarinya selama 2 jam. 2 jam 3 jam itu jangan terlalu panas juga, tapi kontrol-kontrol juga. Di bawah jam 9 saja. Nah, jam 7 jam 9 itu gak usah dikasih pakan, jemur saja, habis dimandikan, jemur. Kemudian ketika si burung lapar, barulah dimasukkan EF. Misalnya tidak mau makan pisang gitu misalnya, baru masukkan pisang ke dalam sangkarnya. Nah, oke teman-teman, selamat mencoba. Apabila video ini teman-teman rasa berguna atau bisa bermanfaat, tolong dukung channel ini dengan klik subscribe, share, dan like video ini untuk membantu membesarkan channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga rezeki teman-teman berlimpah, diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan segala urusan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.